kami dengan firman-Mu, pengajaran-Mu yang selalu kami nanti-nantikan. Oleh sebab itu berfirmanlah Tuhan, pengurapan Roh-Mu kiranya juga menolong kami untuk mengerti dengan baik, sehingga iman kami terus makin bertumbuh, makin dikuatkan, kami makin digairahkan di dalam Tuhan sampai kepada hari yang terakhir. Itulah hari kedatangan Tuhan kembali. Oleh sebab itu sekali lagi kami mohon kemurahan Tuhan, berfirmanlah Engkau bagi kami malam ini, nyatakan isi hati-Mu, urapan Roh-Mu menolong kami, bahkan menolong hamba-Mu secara pribadi, memberikan kekuatan yang baru untuk dapat menjadi saluran berkat di tengah-tengah jemaat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, kami ucapkan syukur dan kami sambut firman-Mu dengan segala kerendahan hati. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Saya persilakan kembali duduk sekaliannya sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan, salam sejahtera bagi kita sekaliannya, jemaat yang dikasihi Tuhan. Salam. Lebih sukacita lagi, salam. Ya, salam persekutuan kita Philadelphia. Ya, kiranya kasih dan anugerah Tuhan terus melimpah bagi kita dari waktu ke waktu, bahkan juga sampai pada kesempatan malam ini di tengah-tengah ibadah kita, ibadah pendalaman Alkitab yang selalu kita tekuni setiap minggunya, kiranya akan terus membawa kita kepada pertumbuhan rohani, kedewasaan penuh, hingga sampai mencapai tingkat yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Itulah kesempurnaan sebagaimana yang Tuhan rindukan, supaya kita umatnya, gerejanya tentunya menjadi sempurna, sama seperti Bapa yang di sorga adalah sempurna. Tetapi tentu untuk mencapai kesempurnaan itu bukan hal yang mudah bagi setiap kita manusia yang tidak lepas dari segala kelemahan-kelemahan kita. Ya saudara, manusia yang syarat dengan dosa ini tentu untuk menjadi sempurna bukan hal yang mudah, namun tentu bukan mustahil. Sebab itu adalah janji Tuhan, itu adalah firman Tuhan, dan itu adalah perintah Tuhan. Kalau Tuhan berkata, hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna, tentu kita bisa menjadi sempurna sebagaimana yang Tuhan rindukan melalui pertolongan firman dan Roh Kudus-Nya. Oleh sebab itu kita harus terus bertumbuh dalam pengertian pemahaman kita terhadap firman-Nya. Kita harus terus bergairah saudara dalam merebut kebenaran-kebenaran firman Allah, bahkan oleh pertolongan Roh Kudus, supaya kiranya kita terus semakin bertumbuh baik dalam iman, dalam kekudusan kita, dalam kasih kita, saudara, sama seperti Tuhan yang adalah sempurna. Saudara yang terkasih, kita belajar dari kitab Wahyu yang sudah kita ikuti dalam beberapa waktu ini, dan kita belajar pada Wahyu pasal yang ke-6 dalam minggu-minggu yang terakhir ini. Ya, di mana Wahyu pasal yang ke-6 itu adalah ke-6 meterai pertama yang dibukakan. Ya, baik meterai pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan ke-6. Ya, ini dibuka pada Wahyu pasal yang ke-6. Ya, ketika meterai yang pertama sampai meterai yang keempat dibuka, ini sudah kita pelajari. Ya, sudah, maka tampillah kuda dan penunggangnya. Ya, dengan kuda yang bermacam-macam warnanya. Ada yang warna putih, ada yang warna merah, ada yang warna hitam, ada yang warna kelabu ataupun hijau kuning, dan juga penunggang-penunggangnya. Ada penunggangnya yang memegang panah dengan mahkota, ada penunggangnya yang memegang pedang untuk mengambil damai sejahtera dari bumi, ada penunggangnya itu memegang timbangan, dan ada penunggangnya itu bernama maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Saya sudah terangkan ya meterai yang pertama sampai kepada meterai yang keempat. Ya sudah, baik itu kuda dan penunggangnya maupun juga pergerakannya. Ya, kita tidak kembali ke belakang, namun pada malam ini kita akan lanjutkan ya bagaimana anak domba itu menunjuk kepada Yesus yang akan membuka meterai yang kelima. Ya, dalam Wahyu pasal yang ke-6
ayat 9 sampai kepada ayat 11 itu adalah pembukaan meterai yang kelima. Ya, dibacakan sebentar dari ayat 9. Demikian firman Tuhan. Ya. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kelima, aku melihat di bawah mesbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah, Ya. dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Ya, terus. Dan mereka berseru dengan suara nyaring, katanya, Ya. berapa lamakah lagi ia penguasa yang kudus dan benar, Terus. engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka Ya. yang diam di bumi, Terus dan 11. kepada mereka masing-masing diberikan sehelai jubah putih, Ya. dan kepada mereka dikatakan Ya. bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi, Ya. hingga genap jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka. Iya, puji Tuhan. Ini pembukaan meterai penghukuman yang kelima. Ya. Ketika anak domba itu, atau sekali lagi menunjuk kepada Yesus, membuka meterai yang kelima, Rasul Yohanes menyampaikan, aku melihat di bawah mesbah. Ya, ini mesbah yang ada di sorga. Ya, aku melihat bahwasanya di bawah mesbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Ya, ini orang-orang yang dibunuh karena firman, dibunuh karena kesaksian, atau dibunuh karena ya sudah mempertahankan imannya terhadap Kristus Yesus. Lalu dilanjutkan ayat 10. Dan mereka berseru dengan suara nyaring, katanya, berapa lamakah lagi ia penguasa yang kudus dan benar, engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi. Saudara yang terkasih, ayat yang ke-9 sampai ayat 11 ini kita melihat di sini seruan para martir. Ya, orang-orang yang mati dibunuh oleh karena firman kebenaran atau oleh karena kesaksian mereka tentang Yesus, sehingga mereka dibunuh mati. Ya, ini disebut dengan martir ataupun syahid. Ya, maka saya sampaikan ayat 9 sampai ayat 10 ini adalah seruan para martir. Ya, saudara yang terkasih, saya pernah menyampaikan bahwasanya ada 3 tugas gereja. Ya, yang pertama adalah diakonnya, yang kedua kononia, yang ketiga marturia. Ya, saudara yang terkasih, ya, marturia itu adalah martir, dari asal kata martir. Ya, yaitu mati oleh karena memberitakan Injil ataupun kebenaran. Ini adalah salah satu tugas daripada gereja. Memang tidak semua ditentukan untuk martir ataupun mati sakit. Ya, memang tidak semua, sekalipun itu adalah tugas gereja. Ya, sekali lagi, sekalipun itu adalah tugas gereja, tetapi Tuhan tidak menentukan semua untuk menjadi martir. Akan tetapi, ada orang-orang memang yang sudah ditentukan Tuhan untuk menjadi martir. Ya, ada yang sudah ditentukan Tuhan masuk penjara oleh karena firman, oleh karena bersaksi. Ada orang yang sudah ditentukan mati, dibunuh oleh karena kesaksian. Dan Alkitab mencatat itu tentu kalau kita perhatikan dalam Wahyu pasal yang ke-13, dalam ayatnya yang ke-10, ada orang-orang yang ditentukan untuk hal itu. Ya, sekalipun memang tidak semua.
Ya, coba sebentar saya kutip dulu. Demikian, Wahyu 13 ayat 10. barang siapa ditentukan untuk ditawan, dia akan ditawan. Ya, jadi barang siapa ditentukan untuk ditawan atau dipenjara, ya dia akan ditawan, akan dipenjara. Terus, barang siapa ditentukan untuk dibunuh dengan pedang, ya, dia harus dibunuh ya, dengan pedang. siapa yang ditentukan untuk dibunuh dengan pedang, dia akan dibunuh dengan pedang. Ya, jadi memang sudah ada orang-orang yang ditentukan. Ya, nggak tahu di antara kita ini ada yang ditentukan untuk ditawan, masuk penjara. Nggak tahu kita ini ada yang ditentukan untuk dibunuh dengan pedang. Ya, oleh karena firman, oleh karena mempertahankan kebenaran, atau oleh karena sebab kita bersaksi tentang Yesus. Ya. Jadi sudah ada orang-orang yang memang Tuhan tentukan untuk hal itu. Nah, kembali saudara, ya, supaya kita mengerti, ya, salah satu tugas daripada gereja itu adalah marturia, memberitakan Injil sampai mengalami kematian, aniaya, kematian. Ya sudah, dibunuh dengan pedang oleh karena kesaksian, ya dibunuh dengan pedang oleh karena memberitakan Injil ataupun memberitakan Kristus Yesus yang adalah Tuhan. Ya, itu tugas gereja. Memang tidak semua, tetapi sudah ada orang-orang yang Tuhan tentukan untuk hal itu. Ya, maka dicatat, orang-orang yang sudah ditentukan untuk ditawan pasti akan ditawan. Ya. Orang yang ditentukan untuk dibunuh dengan pedang pasti akan dibunuh dengan pedang. Takut? Saudara takut? No. Saudara takut hal itu? Sehingga takut bersaksi? Ya. Kalau kita ditentukan untuk hal itu, kita tidak bisa mengelak. Ya. Orang itu tugas. Ya kalau enggak usah sekalian jadi Kristen, kan begitu. Tuhan menentukan, menetapkan hal itu. Ya, tapi coba sebentar kita lihat dalam terjemahan sederhana dulu. Terjemahan sederhana. Demikian firman Tuhan. Ya. Setiap kita yang ditentukan Allah untuk menjadi tawanan, ya, pasti akan menjadi tawanan. Pasti akan menjadi tawanan. Kalau Tuhan sudah menentukan. Ya, pasti. Ini kata pasti. Coba terus. Setiap kita yang ditentukan untuk dibunuh dengan pedang, ya, pasti akan dibunuh dengan pedang. Pasti akan dibunuh dengan pedang. Ya. Dan ini sudah berlangsung dari waktu ke waktu. Coba kalau kita mengingat seperti dalam gereja mula-mula, ya saudara, bagaimana orang-orang yang mengalami martir. Yakobus dipenggal dengan pedang, Stefanus dirajam dengan batu, bahkan semua rasul-rasul itu juga mati syahid kecuali Yohanes. Ya, kecuali Rasul Yohanes. Ya sudah, tetapi itu pun tidak luput sebenarnya, ya, dari penganiayaan. Ya, hanya karena kuasa dan mujizat Tuhan saja dia hidup. Dan akhirnya dia dibuang ke Pulau Patmos. Ya, bahkan masih banyak orang-orang, ya sudah, yang menjadi martir. Dari sejak itu terus berlangsung sampai hari ini. Ya, mungkin kita juga mendengar berita-berita kabar di daerah-daerah lain bagaimana hamba-hamba Tuhan juga mengalami hal itu. Ya, contoh saja mungkin seperti di daerah kita, daerah Sumatera Utara, contoh saja. Ya, sudah ada banyak martir.
Ya, dan itu adalah bagaikan benih untuk memulai kegerakan rohani. Ya, ada banyak di Tanah Batak itu, ada banyak orang-orang yang menjadi martir. Ya, baik itu Henry, Liman, Monson, Bol, dan lain sebagainya. Ya, saudara yang terkasih, bahkan Nomensen pun sebenarnya tidak luput ya dari keadaan itu. Hanya karena kuasa mujizat Tuhan saja terjadi. Ya, dan Tuhan memang menempatkan dia di sana, Tuhan persiapkan dia di sana. Iya. Tetapi sebelum Nomensen ada banyak orang-orang yang sudah menjadi martir. Ini orang-orang yang sudah Tuhan tentukan, Tuhan tetapkan. Iya. Akan tetapi saudara, apa yang Tuhan tuntut dari situ? Ini kelanjutannya. Ya, berarti Allah menghendaki setiap kita yang dikuduskan. Iya, Allah menghendaki setiap kita yang telah dikuduskan. Yang telah dikuduskan Allah, yang telah ditebus, yang telah diselamatkan Allah. Terus tetap bertahan dan setia kepada Kristus dalam penganiayaan. Iya, ini yang Tuhan tuntut. Ini yang Tuhan mau. Supaya kita tetap bertahan dan setia. Kalau dalam terjemahan sekarang itu dikatakan supaya tabah. Ya, dan setia mempertahankan iman. Maka dikatakan dalam Wahyu 13 ayat 10 itu, yang penting di sini ialah ketabahan dan iman orang-orang kudus. Ya. Ada orang-orang yang sudah ditentukan untuk ditawan, ada orang-orang yang sudah ditentukan untuk mati karena dibunuh dengan pedang. Tapi apa yang Tuhan tuntut, apa yang Tuhan mau? Ketabahan dan kesetiaan di dalam imannya sampai kepada kematian sekalipun. Itu yang Tuhan. Ya. Hanya seringkali kekristenan pada zaman akhir ini, ya saudaraku, sudah banyak tidak lagi bersedia untuk berhadapan dengan aniaya dan martir ini. Ya, sehingga gereja tidak lagi mengalami kegerakan-kegerakan yang besar. Kalau gereja mau mengalami kegerakan yang besar, tidak luput dari aniaya sampai kepada kematian, mati. Kita belajar saja dari sejarah gereja mula-mula. Gereja mula-mula itu bertumbuh pesat karena ada penganiayaan. Bukan hanya jemaat-jemaat petobat-petobat baru mengalami aniaya, ejekan, dikucilkan, ya direndahkan, tidak. Termasuk para hamba-hamba Tuhan, rasul-rasul juga mengalami hal yang sama. Ada yang dipenjara, ya diadili, ya, didakwa, difitnah, dipersalahkan, ya masuk penjara. Tuhan membuka jalan. Kadangkala seperti Paulus, Petrus dilepaskan dari penjara. Paulus dengan Silas di penjara, terjadi mujizat. Kepala penjara itu ya bertobat, bahkan malam itu juga dibaptis. Itu kepala penjara di Filipi. Ya sudah, jadi terjadi kegerakan-kegerakan rohani. Hanya zaman sekarang ini seakan-akan gereja sudah menghindari penganiayaan. Ya, sudah menghindari martir. Sehingga tidak lagi mengalami kegerakan-kegerakan rohani yang besar. Ya, kadangkala dengan alasan-alasan yang rohani. Ya, sudah, yaitu dengan hikmat. Ya, dengan hikmat. Ya, kalau kita belum waktunya untuk mati, ya jangan mati. Ya, kematian itu ada di tangan Tuhan. Kalau memang kita sudah ditentukan untuk mati dengan pedang, pasti mati. Tapi kalau kita masih ditentukan untuk luput dari pedang, akan tetap luput.
Sekalipun kepada kita diperhadapkan pedang, kalau Tuhan tidak menentukan kita mati dengan pedang, kita tidak akan mati. Ya. Tetapi kalau sudah ditentukan untuk itu, kita tidak bisa mengelak. Ya. Tapi apa yang Tuhan tuntut? Ketabahan dan kesetiaan di dalam iman. Haleluya. Ya. Maka kalau kita mundur ke belakang dalam Wahyu pasal yang kedua dalam ayatnya yang ke-10, ya sudah, sama seperti jemaat di Smyrna. Ketika jemaat di Smyrna ini mengalami pergumulan, yaitu aniaya, mereka menderita. Apa yang Tuhan tuntut? Hendaklah engkau setia sampai mati. Ya. Hendaklah engkau setia sampai mati. Yang Tuhan tuntut itu adalah ketabahan dan kesetiaan dalam iman, dalam mempertahankan imannya sampai mati. Ya. Tabah menghadapi aniaya, setia terhadap imannya sampai mati sekalipun. Ya, jadi sebenarnya itu kekristenan. Karena bagaimanapun kekristenan itu tidak akan luput dari aniaya. Haleluya. Saudara belum mengalami aniaya pun udah langsung sedih mukanya. Ya, berat saya berkhotbah jadinya. Kekristenan tidak akan luput dari situ. Rasul Petrus menyampaikan itu dalam suratnya. Mari sebentar saya ikuti. Ya. 1 Petrus pasalnya yang keempat dari ayat 12, dimulai dari perikopnya. Menderita sebagai Kristen. Apa? Sama-sama kita baca. 2, 3. Menderita sebagai Kristen. Ya. Ada penganut Kristen yang hadir malam ini? Bagian kita adalah menderita. Ya. Ayat 12, saudara-saudara. Saudara-saudara yang terkasih, Ya. janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Ya, nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Terus. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi. Nah, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atasmu, kata Tuhan melalui firman-Nya ini. Sebaliknya terus. Sebaliknya bersukacitalah. Ya. Sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus. Ya. Supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Iya. Tapi bersukacitalah. Ya. Rasul Petrus betul-betul memahami ini. Ya. Setelah kenaikan Yesus ke sorga dan Roh Kudus dicurahkan, sebelumnya Petrus tidak mengerti, tidak memahami. Maka Petrus pernah menyangkal Yesus sampai 3 kali. Ya, karena tidak mengerti, tidak memahami. Ya, tetapi setelah peristiwa kenaikan Yesus ke sorga, Roh Kudus dicurahkan, Petrus mengerti. Ya, penganiayaan itu harus dihadapi dengan sukacita. Maka berkali-kali ia mengalami pengalaman itu, baik ketika disesat, ketika diadili, ketika dipenjara. Ya sudah. Nah, maka pulang dilepaskan dari pengadilan, pulang dengan sukacita. Masuk penjara, ya, dikeluarkan dari penjara, pulang dengan sukacita. Karena ia mengerti aniaya, sengsara, penjara, kematian sekalipun akan mendatangkan kebahagiaan. Ya, maka dia tulis ini dalam suratnya yang pertama.
Nanti saudara boleh baca itu sampai kepada ayatnya yang ke-18. Ya, bagaimana gereja Tuhan itu harus betul-betul berhadapan dengan aniaya, ya saudara, sebagai ujian supaya betul-betul gereja yang teruji, gereja yang bertumbuh, gereja yang dewasa, ya di dalam Tuhan. Nah, kembali sudah kepada tema kita. Ya, bagaimana seruan para martir ini yang bertanya kepada Tuhan, berapa lamakah lagi penghakiman itu atau keadilan itu ditegakkan kepada orang-orang yang telah membunuh mereka. Ya, saudara yang terkasih, sebelum lebih jauh sampai ke sana, kita memperhatikan ya bahwasanya martir, penganiayaan tidak akan pernah luput daripada gereja atau orang-orang percaya, kalau gereja itu mau betul-betul menjadi gereja yang teruji. Sebab Yesus sendiri pun sudah menubuatkan ini. Ya, sudah menubuatkan. Salah satu poin khotbah Yesus tentang akhir zaman dalam Injil Matius pasal 24. Yesus tidak hanya menubuatkan akan datang penyesat-penyesat, akan ada yang mengaku Kristus Mesias. Tidak hanya itu saja, Yesus juga menubuatkan kabar-kabar tentang perang. Yesus juga menubuatkan tentang gempa bumi, penyakit, sampar, ya binatang buas, kelaparan. Tetapi salah satu juga yang dinubuatkan bahwasanya kamu pun akan diserahkan untuk dianiaya. Ya, Matius pasal 24 dari ayat 9 sampai kepada ayat 10. Ya, ini sudah dinubuatkan oleh Yesus sebelumnya, ya. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, Ya. dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Ya. Dan banyak orang akan murka. Terus. Dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Iya, nah saudara perhatikan dari ayat 9 ini. Ya, dikatakan pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa. Iya. Jadi Yesus pun semuanya sudah menubuatkan itu. Ya. Sebagai murid, sebagai orang-orang percaya, kamu pun diserahkan untuk disiksa. Ya. Maka saya pun tidak terlalu setuju, ya, kalau dikatakan menjadi orang Kristen itu, ya, semua menjadi senang, nikmat. Ya sudah, indah, memang indah, tetapi secara daging, ya, kita diperhadapkan dengan penderitaan aniaya. Ya memang kalau kepada jiwa-jiwa baru, petobat-petobat baru, ya ikut Yesus enak, ikut Yesus diberkati, ikut Yesus sembuh, ya ikut Yesus kita disertai, ikut Yesus kita ditolong, diberi jalan keluar. Ya, oke saja. Ya, tetapi tentu bagi orang Kristen yang sudah dewasa secara rohani harus mengerti, dan pengertian kita itu harus betul-betul juga meningkat, bertumbuh. Ya, bahwasanya sebagai umat Allah, sebagai murid Kristus, kepada kita pun diperhadapkan juga siksaan, penderitaan, aniaya. Ya, kamu akan diserahkan untuk disiksa, dan kamu akan dibunuh, dan akan dibenci semua bangsa oleh karena oleh karena namaku. Kamu dibenci oleh segala bangsa, kamu dibenci oleh orang lain karena namaku. Kalau kita dibenci karena kesalahan kita, lain ceritanya. Kita dibenci karena kebodohan kita, lain ceritanya. Kita dibenci karena dosa kita, itu lain ceritanya. Ya, tetapi sendiri menubuatkan kamu akan dibenci oleh karena namaku. Kalau saudara menjadi orang Kristen, saudara dibenci, wajar. Ya.
Kalau saudara menyaksikan nama Yesus, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, saudara dibenci, wajar. Ya. Saudara dibenci karena memberitakan firman, memberitakan kebenaran, itu wajar. Itu menjadi bagian kita. Ya. Tapi kalau kita dibenci karena dosa pelanggaran kita, kita dibenci karena sifat karakter kita, itu lain cerita. Ya. Supaya kita nanti mengerti dulu, iya saudara, mengenai materai yang kelima ini. Karena saya selalu berulang-ulang menyampaikan, materai itu adalah penghukuman. Ya, tetapi di sini kita melihat dalam Wahyu pasal yang ke-6, ayat 9 sampai kepada ayatnya yang ke-11 ini, di sini seperti tidak terlihat penghukumannya. Ya, maka saya mau terangkan dulu, ya saudara, bahwasanya meterai yang kelima ini ketika dibuka, yang diperlihatkan itu adalah jiwa-jiwa daripada orang-orang yang sudah martir, ya, yang sudah mati, ya, yang diperlihatkan itu jiwanya, ya, sebab tubuhnya ini telah mati, tubuhnya ini telah kembali kepada tanah. Tetapi yang diperlihatkan itu kepada Yohanes itu adalah jiwanya yang ada di bawah mezbah. Bicara tentang mezbah itu bicara tentang tempat korban. Iya. Kenapa dikatakan jiwa mereka itu ada di bawah mezbah? Itu berbicara bahwasanya mereka itu telah menjadi korban. Menjadi korban bagi Allah. Oleh karena kebenaran mereka menjadi korban. Oleh karena kebenaran mereka menjadi bagaikan korban yang disembelih. Ya, menjadi satu korban bagi Allah, yang dipersembahkan bagi Allah. Ya. Akan tetapi sebagaimana tadi kita sudah melihat, memang tidak semua ditentukan. Ya, ada orang-orang yang sudah Tuhan tentukan untuk ditawan, ada orang-orang yang sudah Tuhan tentukan untuk dibunuh dengan pedang. Ya, kalau itu kena kepada saya atau kepada saudara atau kepada kita, maka kita harus menerimanya dengan tabah dan setia. Ya, setia dalam hal apa? Setia dalam mempertahankan iman itu sampai mati. Ya. Karena sebagaimana Yesus yang telah menubuatkan ini, kamu akan disiksa, kamu akan dibunuh, kamu akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan perhatikan ada kelanjutannya. Tidak semua, ya, orang-orang yang mengalami siksa ini, yang diperhadapkan dengan kematian ini, dengan martir ini, mereka bersedia. Tetapi dalam ayatnya yang ke-10 dikatakan, dan banyak orang akan murtad. Ya, banyak orang akan murtad. Banyak orang akan mundur, banyak orang akan berpaling. Jadi ketika penganiayaan terjadi terhadap orang-orang percaya, ketika gereja dianiaya, akan banyak orang yang murtad. Sementara Tuhan izinkan itu sebagai proses ujian. Apa yang Tuhan tuntut? Ketabahan dan kesetiaan dalam iman. Jangan sampai penganiayaan belum terjadi, oh sudah banyak yang murtad. Masih menderita sedikit, sudah murtad. Oh ini lebih parah lagi. Ya, belum dianiaya, masih penderitaan ringan. Mungkin menderita karena ekonominya diuji, kesehatannya diuji, ya sudah, bahkan mungkin yang lain-lain diuji, udah langsung murtad. Ya, ini orang-orang yang tidak teruji. Ya. Dan bukan hanya murtad,
masih ada kelanjutannya. Iya. Dan banyak orang akan murtad, dan perhatikan, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Saling menyerahkan. Sesama orang percaya saling menyerahkan. Artinya mengkhianati. Jadi ketika nanti penganiayaan itu terjadi, iya, maka akan ada orang-orang yang mengkhianati. Oh, aku tidak ikut, tapi mereka. Aku tidak ikut, tapi dia. Iya, ini pengkhianatan. Iya, demi untuk menyelamatkan dirinya, supaya dia tidak ikut disiksa, supaya dia tidak ikut mengalami penderitaan. Iya, lalu yang lain dikhianati. Terjemahan sederhana dulu. Demikian. Ya. Kemudian banyak orang akan berhenti percaya kepadaku karena penganiayaan itu. Terus. Dan orang-orang yang sebelumnya kalian anggap sebagai saudara seiman, Ya. akan membenci kalian dan menyerahkan kalian kepada para penguasa. Ya. Yang sebelumnya saudara seiman. Ya. Tetapi nanti akan berkhianat dan akan menyerahkan saudara untuk dihukum supaya dia bebas, lepas dari aniaya atau penghukuman. Terjemahan firman Allah yang itu. Ya, supaya kita lihat dulu perbandingan. Ayat 10. Ya. Sedangkan banyak di antara kalian akan jatuh kembali ke dalam dosa, Ya. dan saling mengkhianati serta saling membenci. Iya. Iya. Jadi sedangkan banyak di antara kalian akan jatuh kembali ke dalam dosa dan saling mengkhianati serta saling membenci. Jadi ketika penganiayaan itu terjadi nanti, ada orang-orang yang tabah dan tetap setia. Dan itu yang Tuhan cari. Itu yang Tuhan ridhoi. Ya. Namun ada golongan yang kedua, murtad. Ada golongan yang ketiga yang lebih parah, justru menjadi pengkhianat. Ya, menyerahkan orang-orang yang tetap tabah dan setia ini untuk dihukum demi untuk menyelamatkan dirinya dari penghukuman. Yesus sudah menubuatkan ini jauh sebelumnya. Iya, sudah. Dan apa yang telah dinubuatkan pasti akan terjadi. Dan mati ini sudah berlangsung. Iya. Baik dari sejak zaman gereja mula-mula bahkan sampai hari ini. Maka tadi kita melihat di dalam Wahyu pasal yang ke-6 itu diperlihatkanlah kepada Rasul Yohanes jiwa-jiwa mereka yang mati dibunuh dengan pedang itu di bawah mesbah. Ya, di bawah mesbah. Mereka tetap hidup sekalipun tubuhnya mati. Ya, memang tubuh ini sudah mati karena dibunuh, tetapi jiwa dan rohnya itu hidup. Yesus pernah menyampaikan dalam Matius pasalnya yang ke-10, janganlah kamu takut terhadap mereka yang mampu membunuh tubuh, tetapi tidak mampu membunuh jiwa dan rohmu. Ya. Tetapi takutlah kepada Tuhan yang berkuasa membunuh tubuh, jiwa, dan rohmu. Ya. Matius pasal 10 ya. Coba ayat 28. Ya. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, Ya. tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Ya. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa
berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Iya, Tuhan yang berkuasa untuk itu. Iya. Maka dikatakan di sini, jangan takut kepada orang yang mampu, yang bisa membunuh tubuhmu. Jangan takut dengan kematian. Ya, kematian jasmani. Tetapi takutlah kepada Tuhan yang mampu membunuh, ya, baik tubuh, jiwa, dan rohmu, dan melemparkan ke dalam perapian neraka. Maka orang-orang yang telah mati ini, kita melihat tadi dalam Wahyu pasal yang ke-6, mereka hidup. Jiwa dan roh mereka itu hidup. Dan mereka berseru kepada Allah, berapakah lama lagi, ya, supaya mereka itu yang membunuh kami diadili. Kira-kira begitu pertanyaannya kepada Tuhan. Ya, kalau kita melihat peta zaman, sebentar saya ikuti peta zaman dulu. Iya. Saudara yang terkasih, ya, dari sejak gereja mula-mula saja sampai sekarang ini, itu tidak terhitung banyaknya orang yang martir. Ya, sampai hari ini saja. Ya, sampai hari ini saja. Bahkan itu masih terus berlangsung di banyak daerah. Ya. Maka kalau itu terjadi, baik penganiayaan, bahkan juga martir, sebagaimana tadi saya sudah sampaikan, itu bagaikan benih untuk daerah itu tumbuhnya kekristenan. Ya. Maka di mana ada martir, di mana ada penganiayaan, selalu di situ ada pertumbuhan kekristenan. Ya. Sekarang ini saja kebanyakan gereja takut dengan penganiayaan ataupun kematian itu. Ya. Jadi dari sejak ini sampai sekarang, bahkan sampai nanti kepada aniaya, permulaan aniaya, sampai kepada aniaya besar, 3,5 tahun itu. Ya, akan ada orang-orang yang berjuang mempertahankan imannya. Ya, akan ada orang-orang yang berjuang, ya, sekalipun tubuh jasmaninya mati, tetapi dia memperjuangkan imannya, sehingga nanti akan diselamatkan. Dan Alkitab mencatatnya itu. Dikatakan begini di dalam Wahyu pasal 20 ayatnya yang keempat. Iya. Mereka itu juga nanti akan diberi tahta. Siapa mereka? Ya, mereka itu yang lolos, yang menang, ya, melewati aniaya yang besar. Mereka tidak menyembah patung binatang itu dan tidak menerima tanda dari binatang itu, menunjuk kepada anti-Kristus. Iya, coba ayat 4 dulu. Wahyu 20 ayat 4. Iya. Lalu aku melihat tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Iya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Iya. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya. Iya, terus. Karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, Iya, yang tidak menyembah binatang itu, dan tidak menyembah patungnya. Terus. Dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Terus. Dan mereka hidup kembali. Iya. Mereka tidak menyembah binatang itu menunjuk kepada antikristus, juga tidak menyembah patungnya, patung antikristus, juga tidak menerima tandanya pada dahi ataupun pada tangan mereka. Tanda yang dimaksudkan di sini adalah 666. Kapan tanda itu akan dipaksakan? Pada aniaya besar 3,5
tahun. Ya, maka dari sini juga bisa kita melihat bahwasanya ada orang-orang yang akan lolos nanti pada zaman aniaya besar 3,5 tahun itu. Yaitu mereka-mereka yang mempertahankan imannya. Ya, mereka tabah sekalipun mereka harus dibunuh. Sekarang ini aja orang mudah menjual imannya, mengorbankan imannya, menyia-nyiakan imannya. Ya, di awal-awal mungkin imannya begitu menyala-nyala, berkobar-kobar, melayani Tuhan, cinta Tuhan, tekun dalam ibadah, setia di dalam Tuhan. Ya, tetapi kondisi dan zaman menggesernya. Orang-orang yang tidak teruji. Ya. Tetapi justru nanti pada zaman aniaya besar itu ada orang-orang yang lolos. Sangat disayangkan kalau di zaman kemurahan ini kita tidak lolos. Ya. Aku melihat jiwa-jiwa mereka yang dipenggal. Mereka tidak menerima tanda di dahi atau di tangan. Mereka tidak turut menyembah kepada antikristus yang digambarkan dengan binatang itu. Mereka akan hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Iya. Jadi ada orang-orang yang lolos nanti. Mereka hidup kembali, mereka diselamatkan. Iya. Kita tadi melihat peta zaman dari sepanjang sejarah perjalanan gereja sampai hari ini, sampai nanti kepada zaman aniaya besar, akan ada banyak orang yang menjadi martir. Dan kepada mereka dikaruniakan tadi jubah yang putih. Iya. Dalam ayat lain, iya, Rasul Yohanes juga melihatnya. Itu dalam Wahyu pasal yang ke-7 itu. Ya, ketika ada sekelompok besar yang tidak terhitung jumlahnya. Orang-orang yang mengenakan jubah putih, pakaian putih. Ya, maka Yohanes bertanya, ya, dari mana mereka? Siapa mereka? Maka dijawablah, mereka adalah orang-orang yang telah keluar dari kesusahan yang besar dan telah mencuci jubahnya dengan darah anak domba dan telah membuatnya menjadi putih bersih. Orang-orang yang telah lolos, yang telah menang dari kesusahan besar, aniaya besar, itu zaman nanti 3,5 tahun. Iya, ada orang-orang yang lolos. Jadi ketika, nah kembali kepada Wahyu pasal yang ke-6 ayat 11, ya, ketika orang-orang yang sudah dipenggal ini berseru kepada Tuhan, berapakah lama lagi? Ya, Tuhan akan membalaskan atau bertindak adil terhadap orang-orang di bumi yang telah membunuh kamu. Kira-kira begitu pertanyaannya. Ya, maka masih ada jawaban dari Tuhan begini. Ya, mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi hingga genap jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti. Jadi mereka masih menunggu. Masih ada kawan-kawan pelayan yang akan sama nasibnya.
Ini kan penglihatan Yohanes 2000 tahun yang lalu tuh. Iya. Jadi 2000 tahun yang lalu pun sudah banyak orang-orang yang mati. Mereka bertanya kepada Tuhan, berapa lama lagi Tuhan akan menghukum? Tuhan menjawab, tunggu, sabar. Masih ada pelayan-pelayan lain yang akan mengalami nasib yang sama. Mati. Ya. Jadi kematian ini, martir ini akan terus berlangsung sampai kepada zaman aniaya besar. Ya. Saudara yang terkasih, sebagaimana tadi saya sampaikan, meterai itu adalah penghukuman. Tetapi dari 3 ayat ini kita tidak melihat di sini penghukuman. Yang diperlihatkan itu adalah jiwa-jiwa dari orang-orang yang telah mati. Akan tetapi saudaraku, meterai yang kelima ini berbicara tentang penghukuman Tuhan kepada orang yang menghilangkan nyawa, ya, ataupun merebut nyawa orang-orang benar, orang-orang percaya. Sekali lagi, meterai yang kelima ini adalah penghukuman Tuhan terhadap orang-orang yang melakukan martir. Kebencian terhadap kebenaran. Ya. Kebencian terhadap Kristus. Kebencian terhadap orang-orang percaya. Terhadap hamba-hamba Tuhan. Karena hukum Tuhan menghilangkan nyawa itu akan dibalas dengan menghilangkan nyawa. Ketika Petrus memutus telinga si Malkus dengan pedang, Yesus berkata, sarungkan pedangmu. Karena orang yang memakai pedang akan mati dengan pedang. Sejak dari perjanjian lama pun, dari sejak semula pun, Tuhan sudah menentukan. Kalau manusia membunuh manusia, hukumnya mati dibunuh. Tuhan akan menuntut nyawa terhadap orang yang menghilangkan nyawa. Jangankan manusia, binatang pun, ya, kalau memakan manusia, maka binatang itu juga akan Tuhan tuntut pertanggungjawaban tentang nyawa. Itu Tuhan sudah tentukan dari sejak semula. Ya, dalam kitab Kejadian, pasal yang ke-9, Kejadian 9, ya, dari ayat 5 kita lihat. Demikian firman Tuhan. Ya. Tetapi mengenai darah kamu, ya, yakni nyawa kamu, ya, aku akan menuntut balasnya. Terus dari segala binatang aku akan menuntutnya. Dari segala binatang aku akan menuntutnya. Wah, ini, ya, binatang saja pun kalau menghilangkan nyawa Tuhan tuntut. Ya, Tuhan tuntut. Ya. Coba kalau kita lihat sekarang ini, begitu mudahnya manusia menghilangkan nyawa sesamanya. Apalagi nyawa manusia itu sangat berharga di mata Tuhan. Sebab manusia itu Tuhan ciptakan segambar dengan Tuhan. Binatang saja kalau menghilangkan nyawa, Tuhan tuntut. Maka sampai dikatakan, aku menuntut balasnya dari segala binatang, aku akan menuntutnya. Dan dari setiap
manusia, Iya, aku akan menuntut nyawa sesama manusia. aku menuntut nyawa sesama manusia. Iya. Jadi nyawa hamba-hamba Tuhan, nyawa orang-orang percaya yang dihilang, Tuhan tuntut. Ada penghukuman khusus, ya, kepada orang-orang yang melakukan martir, kepada hamba-hamba Tuhan, kepada orang-orangnya yang percaya. Sekalipun mungkin orang-orang percaya itu tabah menerimanya, sekalipun mungkin orang-orang percaya itu setia sampai kepada akhirnya, tetapi suatu waktu Tuhan akan menuntut pertanggungjawaban. Nyawa harus dibayar dengan nyawa. Itu hukum Tuhan. Ya. Maka Tuhan berkata, aku menuntut. Coba terus dulu, kita lanjutkan. Siapa? Siapa yang menumpahkan darah manusia, Ya. darahnya akan tertumpah oleh manusia. Siapa menumpahkan darah manusia? Darahnya akan tertumpah oleh manusia. Jadi orang-orang yang martir itu tidak akan luput dari hukuman kematian. Ya. Sebab itu adalah hukumnya Tuhan. Sekarang ini saja mungkin manusia begitu mudah menghilangkan nyawa, seperti tidak ada peri kemanusiaan. Ya. Dan kejahatan yang begitu meningkat terus menerus. Kalau kita melihat, mendengar baik di lingkungan kita, sekitar kita, berita-berita di mana-mana, manusia bagaikan binatang yang begitu mudah nyawanya hilang, ya, oleh orang-orang yang tidak punya peri kemanusiaan. Tuhan nanti akan menuntutnya, apalagi darah hamba-hambanya. Ya, maka Tuhan persiapkan itu khusus meterayangkan. Ya, bahkan terus dulu, sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Jadi kalau ada yang menghilangkan nyawa manusia, ini bagaikan merendahkan penciptanya, merusak gambar karya pencipta. Coba kalau saudara, sesuatu yang saudara ciptakan, saudara bentuk, saudara buat, ada orang yang merusaknya, saudara marah? Saudara marah kira-kira? Marah ya? Ya, Ibu Catherine buat bolu yang bagus, udah dicetak bagus. Ya, mungkin itu karyanya yang terindah di tahun 2024 ini. Tiba-tiba si Catherine, Cece, ya, merusaknya atau menjatuhkannya. Ya, mungkin foundingnya Boris Sitompul akan berdiri. Ya, apalagi kalau sempat Boruzera, jangan coba. Ya, saudaraku, sesuatu yang dibuat, dicipta, dibentuk, hasil karyanya dirusak. Kita saja apa yang kita kerjakan, kita usahakan, mungkin itu ciptaan kita, karya kita yang terindah. Ada orang yang merusak. Hal yang sama dengan manusia itu ciptaan Tuhan, karya Tuhan terindah.
Bahkan Tuhan ciptakan, Tuhan bentuk segambar serupa dengan Tuhan. Jadi kalau ada orang yang merusaknya, membunuhnya, menghilangkan nyawanya, walau mungkin Tuhan tidak langsung menghukumnya, tapi Tuhan sudah mempersiapkan penghukumannya, meta yang kelima. Kenapa Tuhan belum melaksanakan? Tuhan menjawab, tunggu sampai genap dulu. Sebab Tuhan selalu bekerja sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Tuhan selalu bertindak sesuai dengan waktu yang ditentukan. Maka tidak boleh main-main dengan nyawa. Ya, nggak boleh main-main dengan nyawa. Jadi ayat 5 dengan ayat 6 ini satu peringatan. Binatang saja pun kalau menghilangkan nyawa manusia, Tuhan tuntut, apalagi manusia. Ya. Darah itu sama dengan nyawa. Menumpahkan darah, menghilangkan nyawa. Maka kalau kita naik ke atas itu dalam ayatnya yang keempat, ya, itu kan darah dengan nyawa itu sama. Dan menjadi satu peringatan, ya, supaya jangan memakan darah, karena darah itu adalah nyawa, kata. Ya, hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya, janganlah kamu makan, karena darah itu nyawa. Menumpahkan darah, menghilangkan nyawa. Binatang pun begitu. Nyawa binatang itu ada pada darahnya. Maka kalau orang makan darah sama dengan makan nyawa. Ya. Saudaraku, Tuhan menuntut pertanggungjawaban akan hal itu. Ketika Habel dibunuh oleh Kain, Tuhan berkata, darah Habel itu berteriak ke telinga. Sama dengan ketika hamba-hamba Tuhan mengalami aniaya, martir. Gereja Tuhan mengalami aniaya, teriakannya itu sampai kepada Tuhan. Bangsa Israel berteriak di Mesir sampai ke telinga Tuhan. Bagaimana bangsa yang dipersiapkan oleh Tuhan ini mengalami aniaya di Mesir, mengalami perbudakan di Mesir, teriakan mereka karena aniaya sampai ke telinga Tuhan. Maka Tuhan bertindak sesuai dengan waktu yang sudah Tuhan tentukan. Karena Tuhan sudah menentukan waktunya. Jauh sebelum ada bangsa Israel pun Tuhan sudah menubuatkannya. Ya, Tuhan sampaikan kepada Abraham, nanti keturunanmu mereka akan diperbudak di Mesir 400 tahun lamanya. Itu dalam kitab Kejadian, Tuhan sudah sampaikan itu kepada Abraham. Bangsa Israel belum ada. Tetapi aku akan menghukum bangsa yang memperbudak mereka, kata Tuhan. Tapi yang saya mau kutip, ketika umat Tuhan itu berteriak, berseru kepada Tuhan, Tuhan tenang. Aku melihat penderitaan mereka, aku mendengar teriakan mereka, erangan mereka, karena perbudakan, karena penderitaan itu, kata Tuhan. Maka Tuhan mempersiapkan Musa. Hal yang sama dengan Habel. Kitab Kejadian pasal 4. Demikian ayat yang ke-10. Ya. Firman-Nya, Ya. apakah yang telah kau perbuat ini?
darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Iya. Tuhan bertanya kepada Kain, apa yang kamu perbuat? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Saudara bayangkan, Tuhan tidak pernah menutup mata. Dan saya pun harus sampaikan ini, ya, supaya kita juga betul-betul mempersiapkan iman kita. Haleluya. Haleluya. Ya. Ya. So, jangan katakan, ya mudah-mudahan aku tidak kena ke situ. Ya, mudah-mudahan aku tidak mati martir. Ya, kita tidak tahu siapa yang ditentukan Tuhan untuk itu. Mudah-mudahan aku tidak dianiaya. Ya, kalau begitu mulai sekarang aku gak mau bersaksi. Saudara sedang tidak melakukan tugasmu. Ingat 3 tugas gereja. Melayani, bersekutu, bersaksi. Bukan hanya melayani, melibatkan diri dalam pelayanan di gereja lokal. Tidak hanya masuk dalam persekutuan ibadah-ibadah, tapi jadilah saksi yang benar. Apapun risiko konsekuensi yang harus kita terima, ya kita alami. Ya, itu kehidupan kekristenan. Ya. Saudara yang terkasih, saya harus sampaikan karena ini firman, ini kebenaran. Dan sebagai gereja yang dewasa, kita harus betul-betul mengerti, memahami ya, jalan-jalan Tuhan, rencana Tuhan, panggilan Tuhan, ya sudah, bahkan kebenaran. Ya. Supaya kita betul-betul mempersiapkan diri kita. Baik ketabahan kita, bahkan iman kita makin dimantapkan. Haleluya. Tubuh jasmani boleh mati, tubuh jasmani boleh kembali kepada tanah, tapi roh dan jiwa kita hidup kembali. Kalau Tuhan tentukan untuk itu. Ya. Tapi kalaupun Tuhan tidak tentukan untuk itu, bukan berarti kita berhenti bersaksi. Bukan berarti kita berhenti memberitakan firman. Tetap beritakan firman. Saksikan Yesus adalah Tuhan dan keselamatan. Haleluya. Haleluya. Ya. Kalau karena kebenaran kita harus mengalami pengalaman yang sama seperti Habel, upah kita besar. Berbahagialah. Haleluya. Kitab Ibrani pasal yang ke-11, ayatnya yang ke-4. Karena iman, maka Habel ini mati. Iya, nah, oleh sebab ibadahnya yang lebih benar dari Kain. Ayat 4. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah, Iya. korban yang lebih baik daripada korban Kain. Iya, terus. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian Terus kepadanya bahwa ia benar. iya benar, terus. Karena Allah berkenan akan persembahannya itu. Iya, terus. Dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Jadi karena persembahannya itu benar, sehingga Kain menjadi iri dan cemburu, dan akhirnya berlanjut kepada pembunuhan. Ya, maka ketika dia mati, darahnya itu berteriak dari tanah kepada Allah. Tetapi ingat, dikatakan dalam ayatnya yang keempat ini, karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Artinya tubuhnya mati, tapi jiwa dan rohnya tetap hidup. Haleluya. Ya, jiwa dan rohnya hidup. Maka dikatakan ia berbicara, ia masih berbicara sesudah ia mati. Wahyu pasal yang ke-6
ayat 9 sampai kepada ayat yang ke-10, jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal dengan pedang itu ada di bawah mezbah. Mereka berseru, berapakah lama lagi ya Tuhan penguasa? Ini kan mereka berseru, mereka berbicara, mereka berteriak kepada Allah. Sekalipun tubuhnya sudah mati, tapi jiwa dan rohnya hidup. Dan kepada mereka diberikan jubah putih. Sampai kepada waktu nanti Tuhan akan membangkitkan orang-orangnya yang benar ketika dia datang kembali. Maka pada waktu itulah tidak hanya jiwa dan rohnya, tetapi Tuhan juga memberikan tubuh yang namanya tubuh kemuliaan. Ya, sekali lagi, kalau dalam wahyu ini yang diperlihatkan itu adalah jiwanya, ya, jiwa dan roh yang kembali kepada Allah tanpa tubuh. Tapi kapan memiliki tubuh? Nanti ketika Tuhan datang kembali, maka tubuhnya yang telah mati kembali kepada tanah akan dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan, lalu kembali menyatu dengan jiwa dan roh, supaya di sorga kelak lengkap tubuh, jiwa dan roh. Tapi bukan lagi dengan tubuh jasmani, melainkan dengan tubuh kemuliaan, untuk hidup bersama-sama dengan Tuhan sampai selama-lamanya. Sebab itulah yang menjadi kerinduan tentunya dari semua orang-orang percaya, yaitu hidup bersama dengan Tuhan dalam kekekalan. Amin. Bumi ini sementara, bumi ini tempat kita menderita, bumi ini tempat kita diuji. Saya selalu menyampaikan, di bumi ini tempat ujian, bukan tempat menikmati keindahan kesenangan. Tetapi di bumi ini tempat kita mengalami ujian. Ujian-ujian yang gagal dihadapi oleh iblis, oleh Lucifer dulu. Ya, sudah. Ya, Tuhan menciptakan manusia itu dan ditempatkan di bumi ini untuk diuji setiap waktu, setiap hari, seperti yang diungkapkan dalam kitab Ayub itu. Setiap hari Tuhan datangi, setiap hari Tuhan uji, supaya kita layak untuk masuk dalam kemuliaannya. Jangan sampai gagal seperti apa yang dialami oleh Lucifer. Maka manusia yang diciptakan itu Tuhan tempatkan di bumi. Kenapa tidak langsung dibawa ke surga? Sekali lagi, ditempatkan di bumi untuk diuji, supaya betul-betul teruji, lolos dari ujian-ujian yang gagal dihadapi, dialami oleh Lucifer dulu. Kiranya Tuhan menolong kita untuk mengerti. Tuhan memberkati kita. Amin. Berjuanglah sampai kepada akhirnya. Tetap memiliki hati yang tabah dalam menghadapi segala sesuatunya, supaya kiranya Tuhan memberkati kita ketika Dia datang kembali.